senang sekali kali ini kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui virtual untuk menyaksikan sebuah acara yang dapat memberikan banyak hal yang menarik. Dan hari ini saya Ning Polwan akan memandu acara kita yaitu Podcast Polda Jatim. Dan kali ini saya telah bersama seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang pengasuh pondok pesantren Mukmin Mandiri dan juga sekaligus seorang eksportir kopi. Dan beliau juga seorang pengusaha hotel yang beberapa waktu lalu disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Dan kebetulan beliau juga seorang guru saya. Saya selalu mengikuti dakwah beliau di Ngaji Sugih. Untuk itu langsung saja kita sambut beliau, Bapak Kiai Haji Profesor Muhammad Zaki MSI. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya itu kalau ketemu Ning Polwan hati saya gimana begitu, luar biasa. Nuansa religiusnya subhanallah. Di Polda ini harus ada Ning Polwan, ya kan? Iya, Pak. Seperti Ning, ya. Jadi suasana begitu humble, ya kan? Jadi ini merupakan berkah Tuhan, ya kan? Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita diberikan siha wal afiah, bisa berkarya, bisa berbuat untuk umat. Semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Amin ya Rabbal Alamin. Saya terima kasih sekali Bapak Kiai berkenan untuk hadir ke podcast kami. Semoga menjadi keberkahan untuk Polda Jatim dan jajarannya ya Pak Kiai. Ini podcast luar biasa ini, ya kan? Luar biasa. Media ini komunikasi. Baru ini Pak Kiai. Media komunikasi. Iya, luar betul biasa. Pak Kiai. Siap, untuk sharing ilmu kepada masyarakat betul. juga. Makanya kita menghadirkan narasumber yang inspiratif. Alhamdulillah, luar biasa. Seperti Pak Kiai. Amin. Beberapa amin. waktu yang lalu Pak Kiai kan memberikan sembako sebanyak 20 ribu ton. Iya, 20 ton. 20 ton kepada wali kota Surabaya. Alhamdulillah. 400 kintal telur dan juga 200 hand sanitizer ya kan. Alhamdulillah ya, itu bagian daripada teman-teman berkumpul terus untuk berbuat sesuatu kepada umat ya kan, di tengah situasi yang sungguh sangat sulit ya. Jadi kita masih bisa berbagi dengan mereka. Subhanallah, ini adalah bagian daripada tuntutan agama ya kan. Jadi tuntutan kepedulian, tuntutan untuk berbagi dengan kaum sesama. Subhanallah, mudah-mudahan berkah semua. Amin. Termasuk ini, termasuk Ning Polwan ini berkah ya kan. Berkah bisa memberikan semangat, bisa memberikan nuansa religi ya kan, bisa membuat orang tersenyum, dan tersenyum itu adalah sehat ya kan? Iya, betul Pak Kiai. Imunitasnya akan tumbuh, dan kalau sudah tumbuh bisa kuat ya. Mungkin karena sering ngaji sugih Pak Kiai. Subhanallah, luar biasa. Ini Ning Polwan yang solihah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kalau sudah solihah cepat masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Kiai doanya. Pak Kiai, ini Pak Kiai kan pengasuh pondok pesantren yang luar biasa. Karena temanya saja pesantren agrobisnis dan agroindustri. Nah, ini kapan sih Pak Kiai pesantren ini didirikan? Itu tahun 2024. 2004. 2004. Ya, 2004 itu sudah berdiri, dan alhamdulillah kita bisa menggerakkan sebuah institusi pesantren yang tidak hanya sekedar tafaqquh fiddin, tetapi juga tafaqquh fit tijarah. Tidak hanya mengerti soal agama saja, tetapi juga harus mengerti ilmu dagang, ilmu ekonomi, karena itu bagian daripada pikiran Mbah Hasyim Al-Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Mbah Hasyim itu, Ning Polwan, membuat konsepsi pendirian Nahdlatul Ulama itu dengan 4 pilar. Satu, An-Nahdlatul Ulama. NU memproduksi ulama, kiai. Alhamdulillah sudah berhasil ya kan. Banyak kiai-kiai, ustadz yang dikader oleh NU. Dan yang kedua adalah An-Nahdlatul Risalah. Jadi mengembangkan pers, termasuk podcast ini juga bagian daripada pers ya kan. An-Nahdlatul Risalah. Kemudian ada An-Nahdlatul
Nahdlatus Siyasah, mengembangkan sisi politik, ya kan. Jadi ada anak-anak atau kiai-kiai atau gus-gus yang sudah terjun ke politik, dan itu memang sudah pikiran Mbah Hasyim Al-Asy'ari. Kemudian yang keempat, An-Nahdlatut Tujjar, mengembangkan dari sisi perekonomian. Kemungkinan saya akan masuk di sisi yang itu, ya kan. Luar biasa. Jadi mengembangkan sisi perdagangan, bagaimana kemandirian pesantren secara ekonomi terwujud, kemudian santri kiainya juga punya kemandirian ekonomi, sehingga itu adalah bagian daripada ibadah, dan itu perintah Tuhan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala di Quran. Tidak hanya Allah perintahkan itu Neng Polwan, tetapi juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga perintahkan seperti itu, untuk kuat secara ekonomi. Al-mu'minul qawiyyu khairun ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat secara ekonomi itu akan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang secara ekonomi masih posisinya lemah. Nah, ini yang kita harus garap bersama-sama. Kalau kemandirian ekonomi terbentuk, insya Allah akan ada kekuatan ekonomi di Indonesia ini, ya kan? Kekuatan yang sungguh sangat bermanfaat untuk kelangsungan umat. Kira-kira seperti itu. Di samping perintah Rasulullah, juga para ulama, para kiai juga banyak yang bergerak di bidang ekonomi, dan tentu inilah yang harus kita teladani bersama-sama. Contoh misalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang orang hanya menampilkan dari sisi sufistik, ya kan. Syekh Abdul Qadir itu orang ahli spiritual. Tidak hanya itu, bagi saya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu seorang entrepreneur, ya kan, seorang pengusaha yang hebat, punya industri, manufacturing industri, pabrik botol, ya kan, sehingga beliau berdakwah, ya kan, kemudian dakwah ekonomi, ya kan, kemudian dakwah spiritual, ya, kita dijalankan bersama-sama oleh siapa namanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, semua itu menginspirasi saya. Bagaimana pesantren itu bisa mandiri secara ekonomi dengan kekuatan yang ada. Bismillah tawakkalna fahuwa hasbu. Insyaallah pesantren Mukmin Mandiri Waru Sidoarjo bermanfaat untuk umat. Amin, ya jadi Rabbal kemandirian itu adalah bagian daripada ibadah. Kira-kira Dan itu. terbukti memang bermanfaat untuk seluruh umat, Amin, ya Kiai. amin, iya. Buktinya kemarin banyak sekali bantuan yang diserahkan oleh pesantren Mukmin Mandiri ini. Amin. Ya, tidak Luar hanya biasa. saya tapi juga teman-teman yang lain ikut membantu bersama-sama. Kemudian berbagi, apalagi di tengah situasi ekonomi yang sungguh sangat sulit. Iya, betul. Nah, kita berbagi, ya kan. Kemudian melihat orang tersenyum itu, insya Allah hati kita akan disenyumkan Tuhan. Iya. Saat manusia, saat masyarakat tersenyum, insya Allah hati kita akan disenyumkan Tuhan. Seperti Neng Polwan itu menyenyumkan orang lain, ya kan? Hatinya akan disenyumkan oleh Tuhan. Alhamdulillah. Tidak akan pernah susah. Dan biasanya orang kayak gini sehat semuanya. Alhamdulillah. Iya Pak Kiai. Imunnya jadi tinggi, meningkat. Kalau sudah tinggi meningkat, kuat lah. Insya Allah sihah walafiat. Itulah berkah. Ya kan, berkah. Kira-kira seperti itu, Neng Polwan. Iya. Ini Pak Kiai kok bisa memilih lokasi di Waru Sidoarjo, Pak Kiai? Jadi begini, saya ini sejak awal punya obsesi, ya. Pesantren itu kan tudingan orang lusuh, kumuh, tidak prospektif, ya, di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan, jauh dari keramaian. Makanya tudingan miring itu kita tunjukkan bersama-sama bahwa ada pesantren itu di tengah perumahan. Perumahan yang katanya orang perumahan elit, ya kan. Kemudian bisa bergaul, ya kan. Tidak hanya sesama mereka di komunitas mereka, tetapi anak-anak santri bisa bergaul dengan pengusaha, ya kan. Bisa bergaul dengan tokoh-tokoh pengusaha itu. Nah, interaksi dan konektivitas itu adalah potensi. Saya sering sampaikan sama anak-anak, semakin Anda punya jaringan, konektivitas, optimalisasi jaringan, optimalisasi konektivitas, itu akan melahirkan kekuatan ekonomi. Dan itu akan dijaring oleh anak-anak, dan itu saya pikir menjadi knowledge anak-anak. Makanya subhanallah, kekuatan itu yang harus kita jaring. Makanya anak-anak tidak akan pernah minder, ya kan? Karena menunjukkan di tempat yang bagus, yang layak, dan tampilannya juga berbeda dengan pesantren yang lain. Iya betul Pak Kiai. Jadi lebih modern, cara berpikirnya juga modern, Pak ya kan. Saya diajari oleh guru saya,
Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, Ketua PBNU, ya Muslim ya harus berpenampilan seperti itu, karena itu adalah tuntutan agama, ya kan? Makanya kalau sudah kemandirian itu dibentuk, insya Allah kita akan bisa berbuat apapun untuk kemaslahatan umat. Kira-kira seperti itu, Neng Polwan. Luar Ya biasa. kan? Pak Kiai ini aslinya dari Saya kota? Surabaya, lahir di Surabaya. Lahir di iya. Surabaya, jadi asli arek Surabaya. Luar biasa. Asli arek Surabaya. Kalau Neng Polwan asli mana? Saya asli dari ujung selatan, saya Mana Pak itu? Kiai. Trenggalek. Oh, Trenggalek, luar biasa. Jadi saya pas di lingkaran Trenggalek yang ujung itu. betul. Jadi turun gunung, sudah di situ ketemu dengan lautan, naik lagi. Naik lagi. Iya, saya turun angkot, nanti naik itu hanya bisa ojek. Allah sekarang mengangkat derajat. Amin. Ya Ya kan? Rabbal Jadi Alamin. Neng Polwan yang solihah. Amin. Berkat ngaji sugih ini Pak Ya, Kiai. amin, ya, amin. Barokah. Barokah. Ya, Dan ini. ini berarti pondok pesantren ini Pak Kiai sendiri yang menginisiasikan ya? Iya, kita menginisiasi pesantren yang berbasis preneur itu, berbasis entrepreneur itu adalah saat saya haji. Nggih. Tahun 2003 kalau nggak salah Iya. itu saya dibisikkan di Multazam pada saat itu ya untuk mendirikan pesantren yang berbasis entrepreneur. Sungguh ini merupakan sesuatu yang sulit ya kan. Iya. Karena kita keluar dari comfort zone, sesuatu yang berbeda. Sebab pesantren itu kan rata-rata hanya mengajarkan agama dulu ya kan. Dulu. Tetapi paradigma ini harus dirubah. Sekarang ini alhamdulillah banyak bermunculan pesantren entrepreneur. Pada saat tahun 2004 kita sudah menggerakkan yang namanya One Pesantren One Product. Ya kan, One Pesantren One Product. Itu sudah kita gerakkan bersama-sama dan itu menjadi disertasi saya pada saat saya S3 di Universitas Katolik Widya Mandala. Saya sekolah di sana dan saya teliti betul ternyata yang namanya pesantren itu tidak seperti yang dibayangkan oleh orang. Jadi pesantren sekarang sudah mulai modern, sudah mulai menerima perubahan. Dan pesantren itu punya prospek masa depan yang bagus. Apalagi sekarang skill santri sudah mulai digarap bersama-sama oleh kiai. Sebab bisnis itu adalah think big, do it. Berpikir besar, do it, jalankan. Saya pikir itu gerakan yang kita munculkan bersama-sama di pesantren. Kalau 10% saja pesantren di Jawa Timur itu berbasis entrepreneur, ini akan menjadi penyanggah kekuatan ekonomi nasional. Saya punya keyakinan kuat seperti itu. Insya Allah kalau sudah kekuatan ekonomi di pesantren itu jalan, saya pikir pemerintah Jawa Timur juga sangat luar biasa memberikan support dan ini adalah menurut saya bisa menyejahterakan ya kan kaum santri yang lulus dari pesantren punya keahlian. Seperti di tempat saya, kalau sudah lulus mereka jadi pengusaha. Ya, karena doa saya di pesantren itu hanya satu, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah anak-anak kami itu kalau lulus jadi pengusaha yang hafizul Quran. Ya, kalau hafizul Quran yang pengusaha. Kalau tidak jadi pengusaha jadi kiai, kalau jadi kiai ya jadi pengusaha. Artinya begini, kalau jadi kiai sudah jadi kiai, ya lebih kita utamakan ya pada saat saya memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah anak-anak kami jadi kiai ya jadi pengusaha. Jadi kiai yang pengusaha yang kiai. Subhanallah ini akan sangat luar biasa potret pesantren milenial sekarang ini kira-kira harus seperti itu karena tuntutan tidak bisa kita tidak menerima sebuah tuntutan yang besar ya kan perubahan desakan arus informasi arus komunikasi dan arus modernitas yang begitu luar biasa kita masih tetap kokoh untuk bertahan dan pesantren mulai zaman Belanda sampai sekarang insya Allah akan bertahan karena konsep al-muhafadzah ala qadimis saleh wal akhdhu bil jadidil aslah itu selalu melekat. Jadi melekat, menarik sesuatu yang baru tapi tidak meninggalkan nilai-nilai sesuatu yang lama ya dan itu saya pikir konsep yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama NU dan saya orang NU ya insya Allah akan selalu
Luar biasa nih Pak Kiai. bertahan di tengah situasi Amin, ya apapun. Rabbal Alamin. Kira-kira seperti itu Neng Luar Polwan. biasa nih Pak Kiai konsepnya. Pak Kiai, ini kan Ya. sesuatu konsep yang luar biasa ya. Nggih. Di mana santri ini tidak hanya diajarkan agama tetapi juga kemandirian. Ya. Karena kemandirian itu kan sesuatu yang penting. Nggih. Di mana seorang manusia tidak boleh hanya menopang kepada orang lain kan Iya, seperti itu. betul. Nah, yang terlibat dalam pembelajaran dan pelatihan kemandirian ini siapa Pak Kiai? Jadi semua santri dan pengasuh pesantrennya termasuk kiainya. Jadi kalau sudah dilatih mandiri ya mereka harus betul-betul mandiri. Contoh misalkan begini, awalnya itu adalah kita kumpulkan dalam sebuah komunitas itu. Kita latih mereka. Iya. Tentu pada saat kita latih, kita ajari product knowledge. Kita ajari manajemen. Kita ajari bagaimana memproduksi yang baik. Sebab market yang baik. Sebab menurut saya industri itu adalah market. Kalau menguasai pasar, industri jalankan. Jangan membuat dulu baru memasarkan. Rata-rata salah itu kan ya. Gitu. Jadi menurut saya kuasai dulu pasar baru memproduksi. Nah itulah yang harus saya tekankan sama anak-anak santri, trainer bahwa kalian semua di pesantren sini adalah belajar. Iya. Nah pelajari semua mulai dari industri hulu sampai hilir, ya kan? Karena itu ada konsep integrasi hulu hilir. Kemudian market juga begitu, kuasai pasar, ya kan? Strategi pasar harus dikuasai. Kemudian penguatan kelembagaan. Jadi kelembagaan yang ada pada pesantren maupun kelembagaan pada SDM-nya anak-anak. Setelah semua terajut jadi satu, subhanallah, ini akan menjadi kekuatan para santri untuk punya kemandirian. Setelah mondok, mereka dibayar. Jadi mondok dapat bayaran. Oh gitu. Bayarannya dari mana? Ya dari usaha mereka. Ya mereka hafidhul Quran juga dibayar. Ya dibayar. Jadi mondok dapat bayaran, ya kan? Kalau almarhum ayah saya mondok dibayar sama santrinya. Lah sekarang kita polanya dibalik. Mondok kiainya yang membayari santrinya. Nah, setelah itu selesai mereka punya skill, punya kemampuan utuh, baru 2-3 tahun kita lepas. Mereka punya bedak, misalkan bedak di Lamongan, bedak di Gresik, bedak di Bojonegoro. Mereka mengusahakan kopi. Berusaha kopi, ya kan? Jadi punya bedak, kemudian punya toko, ya jual kopi. Nah, akhirnya yang untung siapa? Pesantren juga untung. Kenapa? Karena produknya pesantren dijual sama anak-anak yang sudah lulus, anak-anak juga bisa mandiri. Luar biasa. Subhanallah. Terus itu sustainability-nya berlangsung. Dan konsep ini menurut saya pesantren itu adalah sangat potensial. Jadi potensial. Kenapa saya katakan potensial? Karena pesantren itu punya jalur hierarki yang luar biasa. Jawa Timur saja pesantrennya itu ribuan. Iya. Kalau dikelola secara maksimal secara ekonomi, ini akan membuat kekuatan yang besar ya ekonomi negara, terutama ekonomi Jawa Timur. Makanya Ibu Khofifah Parawansa ini sangat luar biasa konsen untuk membangun gerakan One Pesantren One Product. Pak Kapolda juga sangat begitu luar biasa, ya kan? Iya. Sangat begitu hebat ya, merangkul kiai-kiai untuk tumbuh ekonominya. Saya bersyukur Pak Kapolda kita sekarang ini luar biasa. Jadi memberikan semangat, memberikan support kepada saya dan para santri untuk bisa bergerak secara ekonomi, ya kan? Dan itu adalah bagian daripada jihad. Makanya muncul yang namanya jihadpreneur. Oh, iya. Jangan jihad untuk membakar gereja. Jangan jihad untuk membunuh orang, ya kan? Tapi jihadnya itu adalah jihad ekonomi, ya. Kalau sudah jihad ekonomi, jadilah mujahid ekonomi. Mujahidpreneur. Nah, kalau sudah mujahidpreneur, tidak ada balasan lain kecuali surga. Di surga itu tidak hanya kita tunggu di akhirat, Neng Polwan. Ya, kaplingan di surga itu tidak hanya kita tunggu di akhirat, tetapi dunia itu akan dikapling oleh Tuhan. Ini loh surgamu, hidupmu bahagia, sejahtera, keluargamu sakinah, mawaddah, warahmah, ya kan? Anak-anakmu berkah semuanya, usahamu lancar dan berkah. Itu adalah bagian daripada surga di dunia yang dikapling Tuhan oleh kita. Dari mana itu? Dari sang mujahidpreneur. Nah, kira-kira seperti luar itu, biasa nih, Pak, ya. Neng Polwan, iya kan? Terus reaksi atau respon santri terhadap konsep ini sendiri bagaimana? Sangat luar biasa, sangat luar biasa.
antusias sekali untuk digerakkan. Kenapa saya katakan santri begitu responnya kuat? Karena yang daftar itu banyak. Tetapi saya seleksi. Karena yang daftar itu kalau kita terima semuanya, konsep itu akan kacau. Jadi ketika masuk itu harus diambil atau memenuhi kualifikasi tertentu. Di antaranya adalah kualifikasi berkarakter entrepreneur. Sebab kalau santri itu berkarakter entrepreneur itu gampang. Tapi kalau ada santri yang masuk belum berkarakter entrepreneur, tetap kita terima, tapi kita masukkan ke areal yang namanya areal condro di muko. Dilatih, digodok untuk bisa dan punya mental entrepreneur. Sebab begini, Neng Polwan, institusi apapun, kemudian karakter anak apapun, kalau bermental entrepreneur, pasti gampang cara mendidiknya. Dan itu pasti akan jadi seorang pengusaha. Jadi kalau kiai berkarakter entrepreneur, pasti pesantrennya berpreneur, ya kan? Kalau santri itu punya watak entrepreneur, maka santri itu juga bisa menjadi seorang entrepreneur. Jadi itu melalui sebuah proses, dan proses itu dilakukan secara terus-menerus, secara intens, dan tentu pada saat mendidik itu dengan ya cara yang sangat luar biasa kuat ya, karena kita mendidiknya dengan hati, ya kan. Kalau hati itu kita lakukan, tentu sentuhan hati itu akan menimbulkan kuah. Kuah itu empower, ya kan. Kemudian ada enlargement, ada pencerahan. Dan kekuatan antara kuah dan enlargement, empower sama enlargement itu akan luar biasa, membuat SDM santri itu akan jadi sangat luar biasa. Dan letupan itu kita butuhkan untuk membangun institusi pesantren yang berorientasi entrepreneur. Kira-kira seperti itu, Neng Polwan. Salah satu contoh karakter entrepreneur yang dikualifikasikan di pesantrennya Pak Kiai itu seperti apa, Pak Kiai? Jadi gampang. Anak-anak itu kalau sudah punya mental entrepreneur, semua itu akan dilakukan oleh anak-anak dengan cara apa? Dengan cara membuat sesuatu yang beredit value. Punya edit value. Contoh misalkan, Jawa Timur ini kan kalau kita bergerak di bidang kopi, saya sudah sering kali mengatakan sama anak-anak santri saya yang di desa-desa itu, petani-petani kopi, you jangan jual kopi dalam bentuk green bean. Green bean itu kopi dalam bentuk mentah, ya kan? Itu harganya per kilo taruhlah 22. 22.000 per kilo. Kenapa you jual green bean, ekspor lagi, dijual ke orang? Kenapa enggak diolah, di roasting dalam bentuk biji goreng, kemudian di powder, ya kan? 22.000 green bean kalau sudah dalam bentuk bubuk itu bisa menjadi 75.000 bahkan 100.000. Dalam kilogram yang sama. Dalam kilogram yang sama. Kan ada added value di sini. Nah, seorang entrepreneur itu akan bisa mencoba memainkan sisi seperti ini. Mengolah sesuatu menjadi beredit value. Bernilai lebih. Ya, bernilai lebih. Dan sensitivitas itu harus kita tumbuhkan. Sensitivitas planner. Opportunity. Pandai mencari peluang. Jadi peluang ekonomi. Ada aja di tengah situasi seperti ini, anak-anak santri juga punya kepekaan untuk menjual produk di tengah situasi pandemi. Sangat luar biasa. Contoh misalkan produk A itu kalau dijual biasa itu nilainya rendah. Tapi kalau dijual di lingkungan yang berbeda itu akan punya nilai yang sangat tinggi. Luar biasa. Nah, bagaimana caranya kita bisa menempatkan sesuatu pada tempat yang proporsional dan itu akan bisa memberikan nilai yang lebih. Nah, itulah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Contoh misalkan, saya punya peliharaan. Contoh misalkan peliharaan ikan ikan yang mahal itu apa namanya? Ikan arwana. Ya, ikan arwana. Kalau ikan arwana ini saya jual di sekeliling saya, pasti dinilai 50.000. Ya kan? Kemudian kalau saya jual di tempat yang berbeda, itu bisa menjadi 500.000.
ya kan? Iya, iya, Tinggal lokasi dan kepekaan kita menjual sebuah produk yang punya nilai itu akan sangat luar biasa. Nah, luar itulah biasa. yang harus dilakukan oleh anak-anak. Tentu packagingnya juga harus bagus. Penampilannya, rasanya, taste-nya juga harus bagus. Saya kopi juga sama. Kopi itu saya mendidik anak-anak untuk cinta kopi Indonesia. Kenapa? Cintai produk Indonesia, kopi Indonesia, ya, original cafe. Jadi kopi yang original. Budayakan kita minum kopi yang original. Ya, itu yang harus saya tekankan. Sebab kopi yang original itu bisa sehat, ya kan? Karena itu harus digemarkan oleh kita semuanya. Betul. Nah, kembali kepada awal bahwa kepekaan atau sensitivitas terhadap opportunity itu menjadi sesuatu yang selalu kita ajarkan di para santri. Luar biasa. Pak Pak Kiai, ini apakah ada pembagian tugas santri? Misalkan kan memang dari awal diajari untuk mandiri berbisnis. Itu apakah ada pembagian, misalkan ini bagian marketing, ini produksi, ini manajerial, misalkan memang sudah dari awal sudah dibagi-bagi. Ya, okay. Ada yang bagian produksi, ada yang bagian market, ada yang bagian accounting, ada yang bagian TO, spesial TO, mencari. TO itu mencari market baru, ya kan? Jadi tidak hanya market di pasar domestik, tetapi juga di pasar internasional. Luar biasa. Karena anak-anak kita ini tidak hanya menjual produk dalam negeri, tapi juga mengekspor ke luar negeri. Luar biasa. Ekspor perdana itu di Melbourne, Australia. Waktu itu menterinya Pak Puspayoga. Ya, ekspor perdana di Melbourne, Australia. Ya. Subhanallah, itu pemerintah juga memberikan support. Luar biasa. Saya bersyukur bahwa sekarang ini Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Pak Kapolda Jatim begitu intens menggerakkan jihad ekonomi. Luar biasa. Kan? Jihad ekonomi adalah bagian daripada ibadah. Dan ini saya sungguh mengapresiasi. Sangat luar biasa mengapresiasi Pak Kapolda dan Ibu Gubernur Jawa Timur yang subhanallah, mudah-mudahan beliaunya diberikan sehat panjang umur. Amin. Dan hidupnya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Luar biasa. Ini berarti ada manajemen khusus yang mengendalikan ya Pak Kiai, santri-santri ini ya. Betul. Berarti ada tim khusus yang bagian mengendalikan santri gitu. Iya. Jadi begini, kita punya manajemen dan strategi. Ada manajemen dan ada strategi. Strategi pasar. Ya kan? Pasar itu harus punya strategi. Kalau enggak ya kita akan dimakan oleh pasar. Karena itu kita harus bisa keluar dari pertarungan-pertarungan pasar. Contoh misalkan Red Ocean, Blue Ocean itu kan sudah diajarkan semua oleh anak-anak kepada saya. Jadi anak-anak saya ajari, you harus punya strategi ini, ya kan? Dan juga ada beberapa teman-teman saya yang senior, yang ahli di bidang ekonomi juga ikut memberikan pelatihan di situ. Jadi ya orang-orang yang hebat saya suruh ajak melatih di sana. Melatih berdagang, melatih market, melatih produksi. Dan kita welcome terbuka. Bahkan orang China yang sukses pun melatih di pesantren kita. Orang Kristiani yang hebat itu juga melatih di tempat kita. Labung saya sekolahnya S3 di Katolik. Ya kan? Jadi multikultural, ya kan? Jadi saya berpikirnya ya kayak Gus Dur sajalah, ya kan? Kayak Gus Dur, kayak Profesor Dr. Kiai Said Agil Siraj, ya kan? Ya, Pak Kiai, ya. Konsep dengan NU juga sama, ya kan? Rahmatan lil alamin. Enak kalau sudah rahmatan lil alamin, ya kan? Di mana-mana bisa hidup, ya kan? Dan itu dikehendaki Tuhan. Tuhan itu menciptakan semua manusia sama, harus saling menghormati. Dan itu penting, ya kan? Sebab karakter yang paling penting di negeri ini adalah satu. Pancasila itu ideologi. Jangan ideologi yang lain. Karena Pancasila itu adalah ideologi yang melalui sebuah proses yang panjang dari Mbah Hashim Al-Asy'ari. Proses istikharah yang panjang. Iya kan? Nah, kemudian ada proses lahiriah yang panjang. Antara proses istikharah yang panjang dan proses lahiriah yang panjang, jadilah ideologi
Indonesia itu adalah Pancasila. Kalau ada orang-orang yang mengusik-ngusik atau mengubah ideologi negara menjadi selain Pancasila, itu sama dengan menodai Mbah Hasyim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dan siapa yang menodai ini, saya menjadi garda depannya. Luar biasa. NKRI harga mati. Harga mati. Ya, jelas kan NKRI. Sudahlah, kalau NKRI harga mati enak negara itu. Betul, ya kan? betul. Semua bisa terayomi bersama. Hidup rukun bersama-sama. Rukun, damai, sejahtera, ayem, tentrem, beribadah juga nyaman, beribadah tenang nyaman, bisa menjadi wanita solihah. Amin ya termasuk alamin. apa neng polwan solihah, ya kan? Amin, ya Harus ada seperti itu. Ya, subhanallah. Pak Kiai, ini kan selain santri ini diajari agama, kan juga diajari tentang berbisnis tadi. Ini sistem penjadwalannya seperti apa ya, Jadi Pak begini, Kiai? semua saya serahkan sama anak-anak. Oke. Tapi kita punya SOP. SOP-nya satu, ya pada saat anak-anak santri bekerja, belajar bekerja, itu antara jam 8 sampai jam 4. Sisanya mereka gunakan untuk ngaji, menghafal Quran. Jam 8 pagi hingga jam 4 sore? Jam 4, jam 8 pagi sampai jam 4. Iya. Nah, pada saat azan berhenti, sholat, makan, ya kan, kemudian bekerja lagi, ya kan. Jam setengah 4, ya kan, mereka siap-siap untuk berhenti. Kemudian jam 4 selesai, sudah mereka mandi, kemudian ngaji Quran, ngaji kitab kuning. Makanya pesantren kita ini tidak hanya sekedar entrepreneur, tetapi juga meneguhkan ya mengaji kitab-kitab salaf, dan itu menjadi tradisi pesantren salaf. Jadi menarik sesuatu yang baru, ya kan, teknologi apapun yang ada yang baru, kemudian tidak meninggalkan sesuatu yang lama, yang salaf di pesantren. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Pak Kiai, ini dari pesantrennya Pak Kiai kan banyak membuat produk ya Pak Kiai. Ya. Hingga saat ini ada berapa ada macam 12 produk? Luar biasa. Ada Mahkota Raja, ada kopi Kiai, ada kopi Greng, kopi Lanang, kemudian ada kopi Songo, ya kan, kemudian kopi Gandrung, kemudian banyak macam-macam, ada 12, ya kan, 12 itu 12 varian item, kopi varian semua kopi, ya, jenis yang berbeda, ya kan, dan tentu harganya juga berbeda. Ada yang harga lower, ada yang middle, ada yang high. Nah, semua kita bikin sesuai dengan permintaan dan selera pasar. Kira-kira itu. Iya. Ya. Saya kapan hari beberapa waktu yang lalu mencicipi kopi buatan Pak Kiai. Betul. Dari pesantrennya Pak Kiai memang luar biasa. Ciri khas Indonesia sekali, Pak Kiai. Indonesia betul, ya kan. Cintai produk Indonesia. Betul, dan rasanya memang original. Betul. Ciri khas Indonesia dan tidak ada di kopi-kopi yang lain. Kebetulan saya juga pecinta kopi, Pak Kiai. Alhamdulillah. Neng Polwan juga pecinta kopi. Karena di depan rumah saya ada kebun kopi. Oh ya, Trenggalek ya. Iya betul. Jadi tahu persis ya bagaimana menanam kopi, ya kan. Pak Kiai. Jadi subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, tadi saya membaca sebuah artikel ini. Ini Pak Kiai. Oh ya. Waduh, nah, ini bagaimana ini tanggapan Pak Kiai tentang ini? Ini luar biasa nih Pak Kiai. Ini zaman dulu ini. Jadi ini zaman dulu. Iya, tahun kan? 2019 Pak Kiai. 2019, sekarang sudah modern betul ini. Ini zaman dulu, ya kan? Ada yang sudah pakai mesin-mesin. Jadi memang pertama kita menggunakan cara yang konvensional seperti ini, ya kan? Dan ini adalah anak-anak santri. Kemudian ada yang sudah modern menggunakan teknologi roasting, kemudian teknologi produksi saset. Oke. Jadi ini tahun 2019 ini pesantrennya Pak Kiai menjadi rujukan ya. Iya, amin. Pesantren, produk. Luar biasa. Ini tahun berapa? Ini tahun 2019. 2019, iya, Pak Kiai, kan? Luar biasa. Padahal 2004 sudah saya gerakkan yang namanya gerakan One Pesantren, One Product. Alhamdulillah ini sudah sangat luar biasa. Ini kunjungan pustakawan kearsipan ya, Provinsi menjadi Jawa Timur. Rujukan pesantren-pesantren yang lain nih Pak Kiai ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini zaman dulu ya, zaman dulu. Dan sekarang sudah mulai menjamur yang namanya pesantren entrepreneur. Ya bersyukurlah saya
Karena kita bisa membuat sesuatu yang bisa menginspirasi pesantren-pesantren yang Betul, lain. membawa perubahan yang lebih Membawa baik, Pak perubahan. Kiai. Dan harus tafaqquh fiddin, tafaqquh fit tijarah. Mengerti biasa. soal agama dan juga mengerti soal perdagangan atau ekonomi. Luar biasa. Ya. Dan ini lagi saya juga menemukan ini, Pak Kiai. Ada 2 tadi yang saya temukan yang luar biasa. Nah, ini sekarang sudah agak modern, ini menggunakan roasting ini. Oh, ya. gitu. Ini tahun berapa ini, Ceng? Ini 2020 nih, Oh, Pak 2020 Kiai. sudah menggunakan ini roasting. Luar Ini biasa. roasting kita yang yang kita sudah bisa merosting sendiri. Namanya Rumah Roasting Jawa Timur. Rumah Roasting Jawa Timur. Jadi UKM-UKM yang mau merosting silakan merosting di pondok pesantren. Kita punya Rumah Roasting Jawa Timur. Malah rumahnya ya. Dan ini adalah ide dari Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, ya kan, untuk membuat Rumah Roasting Jawa Timur agar UKM-UKM kopi itu tumbuh, tidak kalau merosting di tempat yang lain bisa 30.000, kita nggak usah mahal-mahal, ya kan, cukup 10.000, 7.500 sudah bisa menikmati roasting sesuai dengan selera UKM. Luar biasa. Ya, kira-kira ini itu. tadi yang menarik dari artikel tadi, Pak Kiai, di saat UKM yang lain sedang mengalami kepahitan di masa pandemi, tetapi justru pesantrennya Pak Kiai mendapat banyak berkah. Alhamdulillah, ya kan. Ini yang sangat menarik dari artikel yang saya baca ini tadi. Iya, betul. Di saat situasi sulit, kita masih bisa bertahan. Iya, luar biasa. Di tengah situasi ini sungguh ada kekuatan spiritual yang mungkin orang lain juga harus percaya. Saya juga meyakini percaya bahwa usaha itu tidak hanya digerakkan dengan rasionalitas. Betul. Tetapi ada gerakan ilahiyah yang membuat usaha itu sustain. Makanya saya yakini dan saya pedomani, karena saya mulai kecil procot di pesantren sampai sekarang di pesantren, bahwa ada kekuatan ilahiyah yang kita yakini, dan doa ini sangat mustajabah untuk bisa bertahan dan bisa berjalan usaha itu. Luar biasa. Jadi kalau Ning Polwan ikhtiar menjadi seorang polwan yang salihah, dan yang kedua baca sholawat Nabi yang banyak. Derajat itu akan diangkat oleh Allah. Ya kan? Tidak hanya dijaga, tetapi malaikat-malaikat ikut menjaga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita punya potensi untuk dijaga malaikat. Iya. Kita punya potensi dijaga oleh malaikat. Sebab malaikat itu diciptakan Tuhan itu untuk membimbing orang, mengarahkan orang. Siapa yang didekati malaikat? Orang yang membaca sholawat. Jadi kalau orang itu membaca sholawat Nabi, selalu istighfar, itu akan didekati 1000 malaikat yang akan menjaga kita. Dan yakini itu Quran. Salimu taslima. Allah akan menjaga keselamatan kamu. Allah akan menjaga kesejahteraan kamu. Allah akan melindungi setiap ide, gagasan, dan kreativitasmu. 1000 malaikat Quran. Dan itu saya yakini. Ayah saya mengajarkan bahwa hidup jangan mengandalkan kekuatan rasionalitas. Tapi ada kekuatan ilahiyah yang membentuk kita makin kuat, makin punya power. Dan di tengah situasi seperti ini kita harus banyak berdoa. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira itu. Luar biasa. Pak Kiai, ini pandemi ini kan memang memukul banyak pihak ya Pak Kiai, terutama UKM, pengusaha, dan banyak kalangan lah tentunya. Adakah tips untuk masyarakat supaya justru mendapatkan berkah seperti pesantren Pak Kiai di saat pandemi seperti ini? Satu, kita tetap harus sehat. Ya. Untuk sehat harus mengikuti prokes. Iya. Kenapa saya katakan ikuti prokes? Sebab sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah, dan itu sudah melalui sebuah proses yang panjang. Bagi saya, prokes itu adalah bagian daripada ibadah. Betul. Dan itu adalah bagian daripada jihad. Betul. Ada sesuatu yang harus saya jelaskan di sini. Masyarakat harus paham bahwa kita hidup ini harus saling melindungi. Melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Saat kita melindungi orang lain, itu adalah bagian daripada jihad. Betul. Subhanallah. Di tengah situasi ini, nawaitu kita hidup itu adalah nawaitu jihad. Betul.
Nafas kita jihad. Iya. Energi kita jihad. Jihad apa? Jihad prokes. Dan itu adalah perintah agama. Khifdzun nafsi. Betul. Menjaga jiwa itu adalah hal yang sangat penting. Ya kan? Karena itu harus sehat. Ketika kita sehat, orang lain juga insya Allah akan sehat. Kenapa kita sehat? Kita ikuti prokes. Imunitas kita ini makin kuat. Dan insya Allah akan dijaga oleh Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua. Iya. Kita tidak boleh takut. Tidak boleh takut. Apapun ujian dari Allah itu kita tidak boleh takut. Setiap nabi dan rasul itu selalu diuji Tuhan. Betul. Iya. Contoh dalam momentum seperti ini, Nabiullah Ibrahim Ismail itu diuji oleh Tuhan. Iya, iya Pak. Ya kan? Dan itu sangat luar biasa. Ya kan? Falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Perintah menyembelih anaknya. Iya. Itu kan ujian yang luar biasa. Tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah takut sekalipun. Ya kan? Kenapa saya katakan tidak takut? Karena Nabi Ibrahim punya Tuhan yang bisa menjaga. Betul. Ya. Nah, itulah yang namanya khifdzun nafsi. Ternyata kalau sudah kita punya kekuatan yang besar, tidak takut terhadap ujian. Nabi diuji, Rasul diuji, nabi-nabi yang lain juga diuji. Dan kita semua ini diuji oleh Tuhan. Ya. Makanya satu, jangan takut. Karena takut itu membuat imunitas kita makin lemah. Kalau sudah imun ini lemah, sakit. Kalau sudah sakit, mati. Kita bantu pemerintah sekarang ini. Iya. Ya kan? Jangan takut. Tapi tetap prokes. Dan prokes ini adalah bagian daripada jihad. Iya, betul, betul. Itu harus kita tanamkan. Kalaupun nanti kita saat berjihad kemudian kita dipanggil oleh Allah surga. Laisa lahul jaza illal jannah. Orang yang berjuang di tengah pandemi kemudian dipundut nyawanya oleh Allah, itulah surga. Kenapa surga? Karena niatnya sudah jihad. Iya. Jihadnya bagaimana? Menjaga diri dan keluarga serta orang lain. Dan Dengan itu adalah melaksanakan hifdzun nas. prokes. Melaksanakan prokes. Iya. Ikuti Luar biasa. pemerintah. Luar biasa. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Jangan dilawan lah COVID. Jangan menjadi orang yang sombong. Nabi Rasul tidak pernah sombong ketika diuji. Nabi itu hidupnya semeleh. Iya. Semeleh itu tawakalna. Tawakal itu apa? Pasrah, sabar, lalu ikhtiar. Ya kan? Tawakal, pasrah itu tidak takut. Ikhtiarnya bagaimana? Prokes. Coba kita lihat. Yang namanya istrinya Nabi Ibrahim. Itu siapa? Siti Hajar. Memohon kepada Allah agar diselamatkan. Tapi ikhtiarnya apa? Cari air. Kesana kemari. Sofa marwa, sofa marwa. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ini luar biasa Quran loh. Ikhtiar dulu. Baru setelah ikhtiar Allah kasih kenikmatan. Jangan takut, tetap prokes. Selamat. Amin. Ya kan? Masyarakat harus diedukasi itu. Saatnya sekarang, ya kan? Ya, di tengah situasi sulit seperti ini, kita menjadi mujahid. Apa mujahidnya? Mujahid prokes. Dan yang kedua, jangan pernah takut. Ya kan? Hadapi semua dengan semeleh, dengan sabar. Ya kan? Tapi ikhtiar. Subhanallah kalau kita ikuti bersama-sama. Sungguh kekuatan Allah. Idza arada syai'an ayyakulahu kun fayakun. Pasti akan diberikan penyelesaian. Amin. COVID itu akan segera berlalu. Amin. Ya kan? Bangsa ini sudah pulih ekonominya. Amin. Ya kan? Kemudian kalau sudah pemulihan ekonomi jalan. Bersamaan dengan upaya ikhtiar untuk menyelamatkan masyarakat kita dari ganasnya COVID, subhanallah itu adalah hal yang sangat luar biasa dan itu didoakan mudah-mudahan Indonesia bisa berlalu. Dan yang terakhir, subhanallah polisi itu mujahid, menjaga mujahid, tentara mujahid, perawat dokter
itu juga mujahid. Amin. Subhanallah. Amin. Siapa yang menjadi mujahid? Kita semua mujahid. Iya. Ya kan? Iya. Kenapa saya katakan mujahid? Mujahid itu tidak hanya berperang, Betul. tetapi kita ini juga dalam posisi perang. Mujahid. Perang apa? Khifdun nafsi. Iya. Menjaga diri. Subhanallah. Allah insya Allah akan mendengarkan apa yang menjadi doa kita bersama. Amin. Ya Semoga Rabbal Allah Alamin. memberikan kekuatan kepada kita bersama. Amin. Ya Rabbal Bangsa Alamin. Indonesia ini bisa keluar Amin. Ya Rabbal dari Alamin. krisis COVID-19 ini, Iya. dan Amin. kita berdoa mudah-mudahan cepat segera berlalu Amin. Ya dan Rabbal ekonomi Alamin. akan pulih kembali. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya sedih begini ini. Iya Pak Kiai. Iya, jadi sentuhan hati membuat saya mau nangis. Iya. Tapi ya sudahlah, ini kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Kira-kira itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya Pak Kiai. Neng Poluan. Terima kasih Pak Kiai penjelasannya. Ya. Ini sangat luar biasa. Oke. Semoga menjadi ilmu dan keberkahan Amin. untuk kita Amin. semua Pak Amin. Kiai. Amin. Dan terima Amin. kasih atas segala doa-doanya. Ya, amin. Semoga kita bangsa Indonesia Amin. segera diangkat pandemi ini, Amin, dihilangkan ya dari Allah. Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Sobat Humas, jangan kemana-mana karena akan ada podcast Polda Jatim di episode-episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu like and subscribe. Oke, waktunya kami untuk undur diri. Terima kasih Pak Kiai. Iya, sami-sami, mudah-mudahan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Iya. Matur Saka Langkong Tretan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.